Bayangkan sebuah negara kecil yang dulu kaya raya, bahkan disebut sebagai negara dengan penghasilan tertinggi per kapita di dunia, tapi kini, negara itu seperti hantu ada tapi tak terlihat, hidup tapi hampir mati. Nauru, sebuah titik kecil di Samudera Pasifik, kini menjadi contoh nyata bagaimana kekayaan yang datang tiba-tiba bisa menjadi awal dari kehancuran yang perlahan tapi pasti. Nauru hanyalah sebuah pulau mungil seluas 21 km persegi, menjadikannya negara republik ketiga terkecil di dunia. Tapi dulu, tanah kecil ini menyimpan harta karun berupa fosfat, sumber kekayaan yang membuat negara ini melambung cepat. Di masa jayanya, warga Nauru tidak perlu membayar pajak. Pemerintah membiayai semua kebutuhan dasar, dan warganya bisa hidup tanpa bekerja. Kedengarannya seperti surga. Namun, semua itu tidak berlangsung lama. Fosfat, yang terbentuk dari kotoran burung selama ribuan tahun, adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Ketika penambangan dilakukan secara besar-besaran tanpa rencana jangka panjang, perlahan tapi pasti, seluruh isi perut pulau itu dikuras habis. Tanpa sadar, Nauru menambang masa depannya sendiri. Begitu fosfat mulai habis pada tahun 1990, ekonomi Nauru pun ikut runtuh, pemerintah kehilangan pendapatan utama, cadangan kekayaan habis, dan korupsi semakin merajalela. Negara yang dulu mengimpor mobil mewah dan mendanai gaya hidup mewah warganya kini terjerembab dalam utang dan krisis keuangan. Ironis, karena semua terjadi begitu cepat. Dampak ekologis dari penambangan juga tak kalah parah. Sekitar 80% dari daratan Nauru kini rusak parah dan tidak bisa dihuni. Bukit-bukit batu tajam sisa tambang menjadikan tanahnya tandus, tak banyak yang bisa ditanami. Tak banyak yang bisa dibangun, bahkan untuk sekadar menanam sayuran pun sangat sulit. Negara itu seolah melubangi dirinya sendiri hingga hampir tak bisa ditinggali. Ketika krisis melanda, banyak warga Nauru memutuskan untuk pergi, beberapa mencari kehidupan baru di Australia, Selandia Baru, dan negara lain di Pasifik. Migrasi ini tak bisa dihindari ketika ekonomi lumpuh, lapangan kerja lenyap, dan infrastruktur runtuh. Apalagi yang bisa dipertahankan? Populasi Nauru kini hanya sekitar 12.000 orang, dan angka itu terus menyusut. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan Nauru. Pemerintah mencoba membuka sektor perikanan, menawarkan jasa pusat detensi bagi pencari suaka yang dikelola Australia, bahkan sempat menjajaki ide menjadi surga perbankan lepas pantai. Namun, semuanya hanya solusi sementara. Tidak ada yang mampu menggantikan kejayaan fosfat yang telah sirna untuk selamanya. Yang lebih menyedihkan, banyak warga Nauru kini hidup dalam kemiskinan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan sangat terbatas, ketergantungan pada bantuan luar negeri begitu tinggi. Padahal, beberapa dekade lalu, Nauru dianggap sebagai contoh sukses negara kecil yang bisa mandiri dan sejahtera. Kini, narasi itu sudah usang, yang tersisa hanya reruntuhan dan kenangan. Para peneliti menyebut Nauru sebagai negara gagal dalam diam, tidak seperti negara yang hancur karena perang atau kudeta. Kehancuran Nauru datang perlahan, seolah tidak terlihat, namun dampaknya sangat nyata. Ini seperti menonton rumah mewah yang perlahan lapuk dimakan rayap diam, tapi pasti runtuh. Salah satu hal yang paling mencolok dari kisah Nauru adalah bagaimana sebuah negara bisa bangkit terlalu cepat dan jatuh lebih cepat lagi. Kekayaan yang datang mendadak ternyata bukan berkah jika tidak dikelola dengan bijak, dan ketika semua uang itu hilang, yang tersisa hanyalah kerusakan lingkungan yang tak bisa diperbaiki dan rakyat yang kehilangan harapan. Kisah Nauru juga menjadi peringatan bagi negara-negara lain yang bergantung pada sumber daya alam. Tanpa perencanaan jangka panjang, tanpa diversifikasi ekonomi, kekayaan alam bisa menjadi pedang bermata dua. Sekali habis, tak ada jalan kembali, dan sayangnya, pulau kecil di Pasifik ini sudah membayar harga itu dengan sangat mahal. Ada ironi besar dalam kenyataan bahwa pulau yang dulu kaya raya itu kini harus bergantung pada program bantuan pangan dan air bersih dari negara lain. Bahkan untuk air minum saja, Nauru kini mengandalkan desalinasi dan impor. Bayangkan, sebuah negara yang dulu membelikan rakyatnya mobil kini kesulitan menyediakan air bersih. Meski begitu, Nauru belum sepenuhnya hilang, masih ada upaya-upaya kecil untuk membangun kembali. Mencari peluang dari sektor pendidikan, teknologi, hingga ekowisata, tapi dengan luas tanah yang terbatas, kerusakan yang masif,
dan populasi yang terus menyusut, tantangan itu nyaris mustahil, seperti menanam bunga di atas batu. Lalu, apakah Nauru akan benar-benar hilang dari peta dunia? Secara geografis, tidak, tapi secara fungsional sebagai negara, mungkin saja, jika seluruh rakyatnya pergi, jika pemerintah tak lagi mampu menjalankan fungsinya, maka Nauru akan menjadi simbol tragis dari kemewahan yang datang terlalu cepat dan hilang tanpa bekas, negara yang mati tanpa perang, tanpa pemberontakan, hanya karena salah urus.